Nah, tapi hopefully dengan banyaknya yang sekarang event gitu ya, konten edukasi, nanti akan lebih banyak yang bisa belajar investasi nggak umur 21, 17 deh gitu ya. Betul, betul, Ci. Malah kemarin ada yang ikutan kelas kita masih 14 tahun loh. Oh, hebat banget loh. Iya, So dari 14 cool. tahun dia ngumpulin uang terus bisa beli gadget sendiri, bisa beli handphone gitu kan. Aku kayak tertampar gitu pas lihat. Oke, keren juga anak-anak sekarang gitu kan. Oke, lanjut. Nah, acara kali ini dipersembahkan oleh siapa sih? Dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NSP yang punya jargon TOP BGT nih. Apa sih TOP BGT? T-nya adalah tumbuhkan uang mulai dari 20.000. Tadi Cianet udah bahas investasi, jadi kita bisa mulai investasi dari 20.000 dan juga bisa mendapatkan deposito bunga hingga 3,75% dengan layanan Nyala. Lalu O-nya adalah online transaction lengkap di One Mobile, nggak ada biaya-biaya nih. Teman-teman admin gitu-gitu transfer juga bisa gratis, di ATM manapun juga bisa. Lalu promo di mana-mana, cashback 10% belanja pakai debit online, ada promo kredit juga, bisa dicek di rai.id. Lalu yang pasti free belajar finansial seru di ruangmenyala.com dan juga gratis financial fitness check up plus bisa konsultasi nih dengan financial fitness trainer kita dengan Kak Widya. Oke, selain itu untuk teman-teman yang belum join ke layanan Nyala hari ini ada promo spesial dengan kode promo Menyala Cashback. Cashbacknya hingga 500.000 plus 100.000. Terus dapat juga nih eksklusif Menyala Kit X Monster. Jadi bisa dapetin tote bag keren ini sama maskernya satu. Oke, balik lagi ke topik malam ini tuh healthy financial booster for happy couple ya, Ci Anet, Kak Aryo. Dari Ci Anet ada yang mau diceritain gak nih, Ci? Kayaknya kalau cerita, kebetulan untungnya udah happy couple, 8 tahun perjalanan menikah nih, Nes. Tapi bukan berarti 8 tahun itu semuanya lurus, tentu tidak. Persis kayak grafik investasi ya, naik turun, naik turun, naik turun. Dan of course sudah banyak banget pertengkaran-pertengkaran gitu ya dari berbagai masalah. Dan tentunya tidak dapat dipungkiri ada masa-masa di mana kita bertengkarnya gara-gara duit, UUD gitu. Ini pas banget Ines lagi nunjukin angka perceraian tinggi saat pandemi didominasi oleh pastri muda. Untungnya saya tidak termasuk dalam statistik yang ini. Alhamdulillah, Ci ya. Iya, Iya. ini tinggi juga ya, Ci ya. Tingkat angkanya gitu ya saat pandemi ini. Karena kayaknya masih berhubungan dengan ekonomi sih ya. Betul, betul. Apalagi mungkin karena sekarang masa ini ya pandemi 2 tahun terakhir gitu ya. Mungkin kalau dulu tahun lalu aku tuh masih berpikir yang kayak enggak lah ini mungkin akan berakhir dengan cepat ya 6 bulan lah ya let's see gitu kan. Tapi ternyata ini udah tahun kedua dan kita masih 1 per hari sorry itu saya, tapi kasusnya masih berpuluh-puluh ribu gitu ya. Jadi aku sendiri juga nggak yakin ini bakal berapa lama lagi gitu. Nah, jadi memang ya sekarang kita di-challenge untuk lebih mentally fit juga gitu ya di rumah sama pasangan, tapi juga gimana caranya supaya tetap financially fit berdua gitu. Apalagi mungkin kalau kayak kebetulan ada teman-teman aku juga yang ceritanya mereka satunya bekerja, satunya lagi ibu rumah tangga. Nah, itu kan mungkin pada saat yang seperti ini ada beberapa penyesuaian gitu ya, penyesuaian gaji, sesuatu yang nggak dapat ya nggak bisa ditolak lah ya. Masih untung gitu, masih kita masih punya pekerjaan, tapi berarti kan ada banyak adjustment yang harus dilakukan gitu. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, seminggu sekali bisa nge-mall atau pergi makan di luar gitu ya. Mungkin sekarang nggak bisa begitu lagi gitu ya. Jadi memang banyak penyesuaian. Tapi kalau aku selalu percaya bahwa emang kesulitan itu datang, challenge itu datang. Kalau kita bisa menghadapi itu semua, kita akan comeback stronger. Benar nggak, Coach? Mantap. Pressure makes diamond ya. Bener, setuju banget gue. Jadi termasuk buat para couple-couple yang sekarang lagi ada kesulitan,
jangan khawatir ya, namanya perkawinan itu emang nggak pernah mulus, tapi justru kalau sangat kesulitan itu terus kita berhasil lewatin itu, apapun masalahnya, dan know bahwa kita on the right track, actually. Gitu sih. Oke, terus nih ada berita lagi nih, Ci. Uang jadi kambing hitam perceraian. Gitu. Ini studi yang sama menemukan 80% pasangan yang bercerai pada usia 30 tahun itu mengatakan perceraian mereka disebabkan oleh masalah uang. Oke. Jadi emang ini ya sesuatu banget gitu loh. Iya, kalau menurut survei ini sih diawalinya dengan itu dan juga yang ada faktor lain sih ya, nggak cuma ekonomi gitu kan, ada tentang anak, keluarga dan sebagainya. Oke. Nah, tadi kita Ci Anet udah mulai intro tentang 8 tahun berumah tangganya ya, Ci ya. Lalu di sini apakah kamu dan pasangan sudah tahu visi dan misi masing-masing nih? Jadi aku pengen mungkin ada teman-teman yang mau cerita apakah yang jadi prioritas kamu saat ini bersama pasangan tuh sudah sama kah atau mungkin masih diem-dieman atau gimana gitu kan ya? Aku jadi pengen tahu cerita dari teman-teman nih. Jadi kita bisa diskusi dan mungkin ada saran nanti dari Kak Aryo atau dari Ci Anet mungkin atau dari teman-teman lain, kita feel free to sharing. Kalau memang dari teman-teman juga ada yang malu-malu karena mungkin ini sifatnya pribadi, bisa chat ke trainer atau ke aku, nanti kita bisa sebutkan secara anonim nih. Di sini teman-teman ada yang mau sharing kah atau ada yang ingin bertanya terkait tema hari ini? Aku coba cek di Oke. Mungkin sambil nunggu pertanyaan ataupun ada ini ya, aku mungkin sharing dikit. Jadi tadi pertanyaannya, Nes, apakah visi misi udah sama ya? Ya, itu yang penting nggak sih pas di awal? Kalau di aku nih kebetulan udah 8 tahun mau dibilang 100% sama tuh enggak. Jadi tapi aku juga jadi mungkin bertanya-tanya ya, aku nggak tahu, mungkin sama Coach Aryo juga bisa tukar pendapat. Apakah memang visi dan misi itu benar-benar harus 100% sama gitu, atau memang ada kalanya di mana ya mungkin kita nggak benar-benar harus sing persis gitu, bukan sing, tapi nggak harus 100% sama, tapi paling nggak sing gitu ya, dan nggak bertolak belakang. Misalnya kayak kalau misalnya oke, kita percaya pendidikan, kebetulan aku udah punya anak terus baru masuk SD nih, tapi kita berdua sama-sama tahu bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang penting buat anak. Nah, perbedaan mulai muncul ketika, aku mau anaknya sekolahnya harusnya yang di negara ini nih, karena ini paling bagusnya begini, gitu kan. Ya mungkin suami akan memikirnya, enggak, kalau menurut aku harusnya perginya ke negara yang ini, misal, atau jurusan yang mana, gitu. Nah, itu mungkin jadi akan perbedaan juga. So, di satu sisi kita jadi sama, ada kesamaannya, tapi ya tetap setelah itu mungkin ada perbedaan, gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kalau menurut Coach gimana, Coach? Untuk terkait visi-misi yang ada kaitan sama duit ya, especially gitu. Ada yang nanya juga tuh, visi misi emang perlu ya visi misi yang menikah ya. Ini bukan ngomongin visi misi yang ditaruh di ruang meeting terus ditulis dibingkain visi misi gitu, visi membangun perusahaan yang bla 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 bla. Jadi nggak ya Coach. Bahasa seharafiah itu mungkin ya. Tapi aku mau share apa gimana? Enakan kita ngobrol dulu. Oke, aku coba share ya. Oke. Bentar. Oke. Sebentar, tuker dulu. Amankah semua terlihat? Aman, Kak. Oke, hai teman-teman, apa kabar? Sambil kita ngobrol, sambil silakan taruh pertanyaan di kolom chat. Sebelumnya, aku memperkenalkan diri, tapi dengan disclaimer ya. Aku bukan certified financial planner, jadi nggak certified. Di sini saya menjelaskan tentang pandangan dan pengalaman. Jadi silakan banget dibantah, silakan banget berbeda, silakan banget dikoreksi. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau tanya ya bilang aja.
Nah gitu. Jadi aku di sini pengen cerita pengalaman sebagai panjang sih kalau mau cerita pengalaman sebagai apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah pernah dengar beberapa kontenku akan relate. Di sini Sorry Kak Aryo, ya kayaknya kepotong Kak. potong ya, bentar ya. Mm-mm. Oke, bentar. Nah, aman Kak yang ini. Oh ini aman, tapi aku belum ngapa-ngapain, belum ubah apa-apa. Oh, oke. Kalau Coba. dari teman-teman mungkin bisa drop di kolom chat. Nah ini udah aku ubah, nih pasti aman nih. Jadi nggak ada Oke. presenter preview gitu deh. Oke, aku percaya menikah bukan hanya menyatukan dua orang. Menikah menyatukan dua semuanya, dua keluarga, dua prinsip, dua budaya, dua values, dua pandangan keuangan yang mungkin berbeda. Jadi yang kalau kita ngomongnya, oh menikah agama harus sama, oke ada yang begitu, tapi agama yang sama pun punya pandangan yang berbeda loh dalam agamanya, gitu. Jadi sekarang ini sering banget itu terjadi. Jadi menikah itu bukan suatu yang kayak yang penting cinta, udah beres semuanya. It's far from that gitu. Aku udah pernah bikin konten tentang duit suami milik istri atau duit istri milik suami. Itu bisa dicari di Spotify, itu sebuah podcast. Tapi itu silakan didengarkan di lain waktu. Tapi kita mau ngobrolin beberapa hal di sini yang kayak aku ngasih tahu bahwa sebelum kita reality check dulu sih kira-kira saat menikah tuh ada apa aja yang bisa terjadi. Menurut ibu-ibu sekalian di sini yang bisa terjadi apa aja nih? Kayak misalnya ternyata kita menikah baru tahu adanya butuhnya equality in marriage. Jadi penyamaan bukan visi misi ya, mungkin kalau visi misi terlalu berat kesannya, setidaknya penyamaan pandangan ke depannya mau seperti apa deh. Bukan penyamaan juga, tapi sinkronisasi. At least yang A mau apa, B mau apa, itu terkomunikasikan dulu. Nanti cocok apa enggak, ayo kita work it out. Jadi it doesn't have to be completely the same dalam segala macam pandangan, tapi bisa disinkronisasikan gitu. Oh lo mau A, gue mau B, oke kita beda di situ, gimana nih cara kita menyelesaikannya? It's fine to be different. Kadang-kadang you have to complete each other juga. Depends. Keadaannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Equality in marriage itu lebih ke samanya tapi nggak ideal gitu. Samanya nggak sama persis, tapi lebih ke arah sama yang melengkapi. Jadi apakah udah siap misalnya nanti yang berat mungkin di budaya kita adalah istri yang berpenghasilan lebih daripada suami atau istri yang berpenghasilan, suami enggak. Apakah udah siap keadaan seperti itu? Walaupun mungkin sang suami mungkin kebanyakan nggak mau, tapi kalau keadaan memaksa, bagaimana caranya? Atau nggak istri belum boleh kerja? Apakah itu sama pandangannya? Kerja apa enggak pasangannya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dari luar. Aku sebagai pengamat perkawinan orang gitu ceritanya, itu nggak ada yang baik dan nggak ada yang salah, buruk. Jadi lebih ke arah kalian sebagai pasangan itu iya apa enggak, sama-sama iya apa enggak. Yang misalnya yang istri bilang, oke deh aku jadi ibu rumah tangga penuh, ngomong kayak gitu ke suaminya, tapi ternyata nggak hatinya nggak srek gitu. Jadi kayak gitu berdaya. Perempuan tuh perlu berdaya, tapi berdaya di apa? Apakah itu dikomunikasikan, apakah sinkron dengan suaminya? Itu yang juga harus dipertanyakan. Bahwa equality in marriage itu adalah setiap individu dari pasangan perkawinan ini menjadi yang terbaik versi dirinya gitu. Bukan tertahan, bukan terpaksa, dan bahagianya akhirnya cuman membahagiakan pasangan atau membahagiakan anak, karena harus ada elemen dirinya sendiri gitu. Dan yang mungkin hampir semua pasangan pernikahan bisa mengalami adalah sandwich generation sih. Ini yang nggak nyangka. Kalau kita biasanya udah menebak adanya sekolah anak pasti mahal, melahirkan, bikin rumah, mobil, itu mungkin udah kebayang dari sebelum menikah. Tapi kadang-kadang sandwich generation tuh nggak nyangka, karena beberapa level generasi, level kayak misalnya status ekonomi pun ada potensi mengalami. Yang udah di bawah udah pasti harus ada yang udah pernah mengalami harus bayarin orang tuanya, adeknya, terus punya anak, itu kemana-mana, kejepit. Tapi yang menengah ke atas juga jangan lupa bahwa yang tajir melintir di atas pun tiba-tiba jatuh bangkrut atau berhutang,
walaupun hutang orang tua nggak turun ke anak, tapi beban moral tuh ada terus gitu. Jadi sandwich generation is a possibility juga. Itu hal yang bikin kita harus reality check keadaannya itu seperti apa. Terus kita yang the worst ya tadi datanya udah juga dikasih bahwa perceraian di pandemi ini lumayan banyak. Cuman kalau tahu ceritaku, aku pernah bercerai dan biasanya ditanya alasannya apa. Pilihannya tuh kayak gue nggak mau jelasin panjang-panjang nih, udah bilang aja gue bertengkar terus-menerus tuh banyak banget. Tapi bertengkar terus-menerusnya apa itu mungkin nggak terjawab. Jadi sebenarnya karena apa? Ini baru angka Jakarta ya. Terus apa yang benar-benar menyebabkan pertengkaran ini? Terus bayangkan juga yang nggak menikah, nggak bercerai, tapi lebih parah dari keadaan itu. Bisa jadi masih menikah tapi tertekan. Itu banyak banget. Jadi perceraian juga bukan suatu indikasi bahwa it's worse or it's better. Cuman secara angka ini naik terus. It could be a good thing, could be a bad thing. It could be a good thing dalam artian, orang udah mau speak up dalam keadaan perkawinan yang nggak bahagia, nggak cocok, atau it could be a bad thing karena memang it's the end of something gitu. Bisa dilihat dari dua arah. Jadi nanti kita mengantisipasi biasanya adalah untuk anak, persiapan finansial untuk anak, kelahiran, sekolah, segala macam. Untuk orang tua, sandwich generation tadi, kebanyakan orang juga mikirin rumah, terus mobil, liburan, apakah nanti akan berbisnis. Tapi itu pun suami dan istri juga akan harus menyamakan, mensinkronisasikan values-nya terhadap hal-hal tersebut. Jadi misalnya, kok ngulang? Oke, sekolah anak tuh biasanya dipikir sekolah anak mahal ya. Relatif sebenarnya. Pengennya apa? Sekolah anak tuh kalau dilihat beberapa postingan financial institution atau financial planner atau media financial tuh kayak ada yang harga satu tahun sekolah itu bisa beli mobil setiap tahunnya. Ada international school biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang gratis. Kan jangka gap-nya tuh besar banget. Kita mau di mana? Apakah itu udah sama persis antara suami dan istri pandangannya? Belum lagi sekolah yang kurikulumnya apa? Belum lagi sekolah yang agama atau bukan, atau umum. Belum negeri atau swasta, segala macam. Nanti di Indonesia apa di luar, banyak banget. Terus untuk orang tua, ya keadaan sandwich generation tadi. Terus rumah sekarang juga debatable. Kita harus punya rumah nggak sih? Benar-benar harus punya rumah nggak sih? Podcastnya 30 Days of Lunch yang kemarin baru ngomongin ada seseorang yang Ruby interview, partner saya, dia memiliki 13 properti untuk diinvestasikan, disewakan segala macam, dan dia sendiri tinggalnya nyewa. Karena dia percaya bahwa rumah yang kita tinggali dan ada cost-nya itu bukan aset bagi dia, tetap liabilities. Gitu. Karena harga rumah itu naik pun, tapi kalau belum kejual, belum kekayaan dia, menurut dia seperti itu. Jadi itu bisa dibicarakan gitu loh. Harus punya rumah nggak? Apakah kita mau pindah negara aja? Apakah kita mau sewa selama 5 tahun pindah negara lagi? Who knows? Itu harus disamakan juga visi misinya gitu. Terus kalau apakah punya mobil udah suatu keharusan yang harganya depresiasi terus, turun terus setiap tahunnya. Kalau dijual jarang ada mobil, sedikit sekali mobil yang tiba-tiba harganya naik. Kita bukan Arif Muhammad yang bisa jualan mobil yang dimodif tiba-tiba gila-gilaan harganya. 500 juta ya, Kak? 500 juta, nggak semua orang mungkin bisa kayak gitu. Atau kita bukan kolektor yang tiba-tiba masuk Top Gear, atau kita punya Shelby yang kebakar di Pondok Indah. Akhirnya kebakar juga kan walaupun harganya udah naik. Terus liburan. Liburan itu mikir lagi sekarang. Kayak yang biasa liburan setahun sekali, sekarang pandemi. What are you gonna do about it? Gitu. Apakah pandangannya sama? Liburannya keluar negeri apa keluar kota, pantai apa gunung? Itu yang hal-hal yang harus dibicarakan. Terus bisnis, gimana bisnis tuh resikonya lumayan besar loh, apalagi kalau kita jalanin secara bareng. Oh, bisnis bareng pasangan, kerja bareng pasangan. Masalah baru lagi, bisa potensi banyak banget masalah yang ada di sana gitu. So it's a lot to endure nantinya ke depannya menikah itu. Banyak banget potensi, setiap pasangan pasti masalahnya ya bisa beda-beda. Ini pendapatku ya, steps-nya tuh apa sih? Kalau kita ngomongin steps-nya, setiap habis menikah nih, semoga banyak yang newlyweds yang relate.
jangan panik, just enjoy your honeymoon period. Maksudnya bukan cuma 2 minggu lagi liburan misalnya, tapi terus-terusan honeymoon period. Kalau berdasarkan siapa Chapman yang bikin Five Love Languages itu 2 tahun lah, anggapannya honeymoon period itu 2 tahun. Penting banget untuk mengenal satu sama lain, bukan cuma kebiasaan, tapi juga pandangan dan visinya. Jadi lebih sering gunanya untuk menyamakan visi misi itu ada waktu sebenarnya. 2 tahun ini, misalnya sebelumnya belum pernah dibicarakan, misalnya nggak ikut obrolan kita yang minggu lalu gitu, tanggal 22. Nah kalau itu belum pernah diomongin, tiba-tiba merit, oke, take your time 2 tahun ini, coba terus tentunya terus berpenghasilan, terus kerja, jalanin karirnya segala macam, tapi nggak usah panik dulu gitu. Jangan lupa sambil during those honeymoon period, coba lakukan kebiasaan baru yaitu nyatet pengeluaran. Oh, setuju banget ini coach. Nah di awal itu sambil kita ngomong-ngomong, oh aku maunya anak kita sekolah di sekolah agama, oh enggak aku maunya di sekolah umum aja, oh bla 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 bla. Tapi sambil kayak gitu adalah nyatet pengeluaran. Banyak banget sekarang app yang bisa digunakan untuk nyatet keuangan, bagus banget. Apalagi kalau One Mobile ya pakai kartu kreditnya itu pengeluarannya juga kecatat. Biasanya kita bisa ngelihat pengeluaran dari kartu kredit, electronic money, dan pengeluaran tabungannya. Jadi kalau misalnya ini adalah kebiasaan yang meribetkan, nggak usah ngelakuin selamanya. Cari pattern-nya aja. Cari pattern-nya, misalnya 2-3 bulan di awal, seperti A, seperti B. Oh, ternyata aku banyak habis di kroffel ya, harus dikurangin. Nah, aku banyak habis di tanaman, oh udah enggak ya, itu pandemi 1.0 ya. Sekarang kroffel ya kayaknya ya. Terus kayak gitu, oh iya oke, berarti kita harus ada yang diubah. Jadi those habits will show if you record it gitu. Kalau dicatat akan kelihatan, akan jadi bahan omongan yang menarik nantinya. Yang ketiga, nah ini aku dulu juga diajarin financial planner, mungkin kenal dengan hashtag tujuan lo apa, yaitu karena investasi menurutku, aku pernah posting ini di feed juga, investasi itu bukan buat kaya, investasi itu untuk membayar kebutuhan kita sekarang dan masa depan. Jadi kan ada inflasi segala macam, ya bisa aja kebutuhan masa depan itu naik, dan kita mulai investasi dari sekarang. Jadi bukan, oh kita udah profit 100% karena saham ini baru apa, karena apa. Itu bukan goal sebenarnya. Goalnya adalah, oh uangnya cukup untuk yang sudah kita tentukan, bayar sekolah anak misalnya. Nah itu dibagi jadi kantong-kantong. Bayar sekolah anak, liburan, apalagi, rumah tadi iya apa enggak, macam-macam itu kayak, oke, kalau udah itu achieve, itu baru achievement. Satu pos itu achieve, baru achievement. Dan itu saat ini adalah dibicarakan itu. Kita mau apa aja sih? Oke, kalau udah fix mau apa, jadiin satu kantong. Paling itu. Motivasi juga ya, Kak ya. Kenapa? Kalau udah tahu goals-nya jadi ada motivasinya gitu kan untuk Bener. Banyak gitu loh. Bener. Dan sekarang juga banyak ya aplikasi-aplikasi yang ada gamification-nya lah, bisa diatur. Kalau goals-nya terlalu tinggi, ada terlalu jauh, ada yang bikin goals pendek juga biar seru. Kita nggak nungguin 10 tahun untuk anak kita masuk SD misalnya. Sekarang belum punya anak, nanti tunggu, kita goals 10 tahun anak masuk SD. Ada goals itu, tapi bikin goals yang pendek juga. Kita mau liburan tahun depan, liburannya kemana? Kita omongin, ya udah nih jumlahnya sekian. Nah itu biar seru gitu. Biar goals-nya banyak tuh, biar at least kita nggak ngerasa, nggak ada apa-apa nih kejadian selama 10 tahun, jadi kita males ke goals itu. Terus dan changes hari ini kita mengalami PPKM kedua, banyak banget. Aku kemarin share di story aku perubahan-perubahan yang terjadi di orang yang harusnya rencananya beli rumah tahun ini misalnya, tunda. Yang harusnya ternyata aku nge-save dari liburan, aku nge-save dari anakku satu cuti sekolah selama setahun dan sekarang akhirnya masuk sekolah lagi. Banyak perubahan, dan yang paling penting seperti sesi minggu lalu, transparansi dan komunikasi sih. Jadi perubahan-perubahan ini, jadi kalau kita udah rutin ngomongin keuangan, perubahan ini lebih at least nggak terlalu panik gitu. Ini perubahan berarti kita udah ngomongin kan waktu kita baru menikah, kita punya dana darurat, mana dana daruratnya? Ada, tenang dulu, tenang. Oh ya, kita pikirin lagi berikutnya apa, pakai dulu dana darurat itu. Those things. Jadi pandemi it could happen, it is happening now. It could happen another kind of, bukan pandemi mungkin,
kita punya masalah lain nanti sebagai suami istri. Jadi harus bisa adaptif aja sih. Kemarin aku juga posting feed tentang sekolah online. Sekolah online kita bisa ngeluhin banyak alasan sekolah online itu lebih buruk daripada sekolah offline. Iya, aku juga setuju. Aku juga pengen anakku ketemu teman-temannya. Tapi what can we do gitu? Kalau kita mau ngeluh doang, ya ngeluh nggak apa-apa. It's nature to complain. Tapi ya we have to adapt itu sih. Itu yang aku pikirin. Jadi kombinasi dasar perkawinan yang kuat itu memudahkan kita beradaptasi sebagai satu gitu. Kita kan harusnya berdua tapi sebagai satu. Gitu. Yuk kita ngobrol yuk. Ya kalau aku tadi jadi bingung, aduh banyak juga ya Kak ya. Enggak, sekarang santai dulu gitu. Ines meritnya udah berapa lama sih, Nes? Jangan stres dulu, masih honeymoon period loh, 2 tahun. Iya. Baru 7 bulan nih, Ci. 7 bulan, oke. Jadi makanya aku butuh panduan nih dari kakak-kakak dan Cici di sini semua. Tadi ada yang nanya, ya. Cara menentukan skala prioritas tuh seperti apa sih? Kak Aryo atau Ci Anet nih mungkin bisa bantu jawab. Mau Ci Anet dulu, silahkan. Oke, kalau skala prioritas mungkin dari aku pengalaman pribadi gitu ya, yang pasti harus diobrolin gitu kan. What we do yang biasa aku sama suami lakukan adalah kita listing semua apa-apa yang kita pengen mau dulu nih. Jadi ceritanya kayak, udah banyak maunya, oke, catat semua gitu kan. Nah, tapi dari situ akhirnya kita jadi tahu bahwa exercise ini membuat kita jadi tahu, oh ternyata dia ada keinginan terpendam itu ya. Dia juga jadi tahu, oh aku ternyata pengennya ada yang ini atau itu gitu. Nah, tapi dari situ kita terus ngeliatin lagi, mana sih yang sama gitu ya. Oh, ternyata kita punya kesamaan di 1, 2, 3, 4, 5. Kita percaya tetap masih butuh beli rumah. Kebetulan kita geng yang pengen punya rumah nih, Coach. Terus ada satu lagi misalnya pendidikan anak, gitu kan. Kita ada hal-hal yang kita agree bersama, gitu. Nah, dari situ akhirnya kita lihat lagi. Apakah semua ini top 10-nya itu apa sih yang kita pengen butuh banget capai? Ada skala urgency dan ada skala kepentingan, gitu. Jadi kita lihat yang paling urgent dan important, ya berarti mau nggak mau itu yang harus kita istilahnya kerjain dulu gitu, harus siapin dulu dananya. Eisenhower ya? Kenapa Coach? Eisenhower ya? Iya, kebetulan kita berdua percaya dengan approach itu ya, untungnya sama nih ceritanya approach-nya. Kayak ambil contoh yang barusan kejadian adalah anak kita tuh udah masuk SD. Nah, masuk SD ternyata saya punya anak yang kedua gitu kan. Oke, berarti sekarang kita langsung berpikir untuk anak yang kedua, berarti biaya sekolahnya juga harus dipikirin mungkin dari sekarang gitu. Karena kita tahu bahwa, pengalaman anak yang pertama agak gerabak-gerubuk dikit nih ceritanya. Nah, anak yang kedua udah agak belajar gitu kan. Nasib anak kedua emang kayak gitu tuh. Antara baik bahwa kita orang tuanya siap atau lebih disantaikan. Nah gitu Coach. Nah akhirnya kita oke deh, tahu deh kalau gitu ini harus yang urgent dan important, mulanya lebih duluan gitu. Nah jadi menurut aku sih kalau kebetulan aku sama suami melakukan approach-nya itu sih. Prioritasnya berdasarkan apa, agree bareng dulu, lihat mana yang sama, terus dilihat skala prioritas yang urgent dan important, baru important gimana. Mungkin Coach ada cerita juga Coach. Coach Aryo. Ya, kalau aku sih tadi kan Coach Janet bilang tentang apa namanya, skala Eisenhower ya, important urgent, important but not urgent, not important but urgent, yang itu ada skalanya. Memang itu juga bisa. Aku juga ngerti sih. Tapi kalau ada beberapa yang kayak mungkin bisa dilakukan tadi set go ada yang cara pemikirannya hitung mundur dari tujuan tadi. Apa aja sih yang jadi di breakdown. Misalnya mau masuk SD-nya itu ada kalau masuk SD di luar negeri, misalnya, SD udah luar negeri ya, oke, SD di luar negeri atau SMP deh, SMP di luar negeri itu harganya berapa? Terus di sini yang internasional, di sini yang IB atau kurikulum lain, terus sampai akhirnya negeri itu ada levelnya berapa? Terus kita harus ngapain aja sih menuju ke situ? Kayak ada point listnya kecil-kecil selain bikin tujuan yang jangka lebih pendek. Jadi tujuannya dibikin, di breakdown apa aja langkah-langkah kecilnya, atau yang kedua
tujuannya dibikin ada per tahunnya, per waktu gitu. Itu juga bisa. Itu dinilai bareng-bareng. Jadi skala prioritas dasarnya adalah juga menyamakan dua-duanya sama persis tujuan utamanya. Jadi ngitung mundurnya diomongin dari bareng-bareng. Lo maunya apa? Kalau udah fix, yuk kita hitung mundur. Tapi kita harus ke sini dulu. Tapi kita harus ke sini dulu. Misalnya ada yang punya jenjang karir. Untuk harus ditugaskan di headquarters, harus ke regional dulu. Nah, itu kayak bisa diatur. Misalnya salah satu berkarir seperti itu. Jadi kayak lebih ke tujuannya barakan disamain, terus mundur, hitung mundur. Dan hitung mundur, dan di breakdown. Kalau aku ngelihatnya seperti itu sih. Jadi kalau kita juga tim yang sama, pengen punya rumah. Makanya hashtag adalah doa. Aku sering hashtag tanah dan rumah buat Nucha. Jadi siapa tahu suatu saat didoakan oleh netizen, karena netizen powerful loh. Terus, amin. Amin. Jadi untuk punya rumah apa? Rumah daerah mana? Rumahnya itu harganya berapa? Atau kita tanah dulu, kita bangun, atau kita nyewa aja terus selamanya. Itu the worst-nya seperti itu. Jadi kita jual, kita pindah keluar, kita sewa aja semuanya. Itu juga bisa. Jadi di breakdown seperti itu. Tapi ujungnya adalah punya rumah baru. Misalnya dari satu pos tujuan tuh itu. Itu aku. Oke. Cukup menjawab nggak ya? Atau Semoga. mungkin ada pertanyaan lanjutan? Oke. Next-nya, ini aku kayaknya agak ngerangkum beberapa pertanyaan, agak mirip-mirip. Ada yang chat aku privately juga. Pertanyaannya ini nih. Kapan waktu yang tepat untuk membahas finansial? Tadi kan sempat ini waktu yang tepat untuk membahas dan mungkin nyambung sama materinya Kak Aryo, reality check ini kan Kak. Kapan nih waktu yang tepat? Apakah sebelum menikah atau di awal pernikahan? Dan ada pertanyaan juga, kira-kira timing yang pasnya tuh lagi kondisi lagi kayak gimana sih? Apalagi kan agak sensitif ya bahas uang gitu. Jadi idealnya lagi kondisi seperti apa mungkin? Ada saran dari Kak Aryo atau Cianet? Ini pertanyaan minggu lalu ya kayaknya ya. Kita minggu lalu ngomongin dari sebelum nikah. Jadi sebelum nikah kapan? Bukan paling tepat, tapi paling awal adalah di saat sudah mau serius. Itu bisa diomongin, tapi tentu ada caranya juga, ada tahapnya. Kalau orang sensitif, ya salah satu yang aku saranin adalah mulai dari diri sendiri. Lo buka aja, lo cerita aja pelan-pelan. Mungkin nggak usah semuanya, pelan-pelan kayak gaji berapa. Atau enggak, aku baru dapat bonus nih, bonus berapa, aku traktir kamu deh. Oke, itu pelan-pelan keluar. Kita lihat reaksinya. Oh, belum juga, tambahin lagi. Oh, belum juga. Kalau kita udah buka semuanya, dia nggak keluar juga, baru mulai mempertanyakan tuh, ini bener nggak ini orang mau sama gue? Kayaknya nggak serius nih gitu. Misalnya. Tapi emang sensitif. Kadang-kadang lebih sensitif daripada ngomongin seks nanti. Jadi kayak ini bisa hal jadi yang lebih tabu gitu. Karena bisa aja setiap orang tuh punya money complex yang berbeda. Kalau podcastku dengan Coach Yuza, kita ngobrol tentang money relationship kita itu berakar dari sejak kita di perut ibu sampai kita umur 4 tuh pengaruh dari ibu, nanti umur 4 ke atas sampai remaja itu pengaruh dari bapak. Jadi emang udah bertahun-tahun ditanam oleh orang tuanya sadar dan nggak sadar bahwa hemat pangkal kaya, jangan pernah ngutang, harus punya rumah, yang banyak banget yang kayak gitu. Pokoknya jangan pernah minjemin duit orang yang buat bisnis. Pokoknya adalah setiap orang tua punya aturan sendiri. Dan itu bisa membuat anak jadi udah gede takut ngomongin uang. Ada yang takut ngomongin uang, ada yang semua perhitungan tentang uang. Contoh misalnya, which is understandable. Jadi misalnya kita nunjukin kita baru beli ke pasangan, aku baru beli ini nih. Pertama yang ditanya biasanya adalah harganya berapa gitu. Bukan bagus ya, itu keren, beli di mana? Itu ada warna lain nggak? Atau nggak? Bagus ya kita beli ini gitu loh. Jadi kalau yang pertama ditanya harganya berapa? Nah, itu ada concern sendiri tentang uang. Bukan berarti jelek, tapi ada concern sendiri. Berarti dia yang dilihat pertama adalah angka gitu. Kayak misalnya mungkin ada nggak sih yang punya orang tua bahwa ayo dong jadi yang terbaik, the sky is the limit, perusahaan kamu mau diapain lagi,
ayo kamu masih bisa. Sedangkan kitanya tuh kayak, tapi aku udah nyaman di sini, atau sama sekali aku mau pindah dari sini, ini nggak sesuai dengan passion segala macam. Karena pandangannya tuh beda, doktrinnya tuh beda. Jadi kalau misalnya pasangan itu susah keluar isinya tentang keuangan, jadi ada money complex di dalamnya gitu. Dan itu bisa dibicarakan pelan-pelan. Gitu. Nah, kalau waktu yang tepat, nggak pernah ada pinpoint bisa persis waktu yang tepat. Kapan sih? Lebih ke arah itu in progress. Jadi kalau misalnya paling cepat bisa adalah di saat mau mulai serius dan menyatakan sama-sama serius. Yang kapannya terus itu berjalan terus bahkan sampai sekarang gitu. Saya juga hampir 9 tahun menikah juga masih ada perubahan-perubahan itu karena tiba-tiba pandemi, karena tiba-tiba ngomongin nggak tiba-tiba, karena pandemi itu tiba-tiba terus kita harus revisi lagi beberapa rencana kita. Jadi kita tahu pandangan dia tentang, wah kalau udah mendetailkan, misalnya kita ngomongin rumah daerah mana aja, oh ternyata kamu senangnya daerah situ ya, kenapa gitu-gitu. Jadi kayak itu bisa dibahas terus. We keep learning about our spouse. Jadi it's ongoing, nggak ada waktu paling tepat mulai kapan, tapi paling cepat bisa mulai saat itu. Oke, betul sih. Apalagi kita yang harusnya tahu pasangan ya, Coach. Kayak misalnya moodnya kapan bagusnya, gitu-gitu harusnya kita sendiri nih yang tahu. Lalu selanjutnya, ini ada yang raise hand. Ada Kak Indah Rahayu. Mungkin Kak Indah mau sharing atau mau nanya langsung, Kak. Monggo boleh nyalain audionya. Halo, Kak Halo, Indah. yep. Sorry, tangan aku jadi kayak ubur-ubur nih, nyatet juga. Oh, oke. Ya, aku sih mau share aja sih sebenarnya. Aduh, maaf ya, aku share terus. Kebetulan aku ya mungkin minggu lalu kalau nggak salah ya, aku ikut juga nih tentang materi sebelum nikah ya. Mungkin aku share sedikit kali ya tentang tadi aku dengar kapan waktu yang tepat gitu. Sebenarnya aku mungkin sedikit kasih background suami aku dan aku. Kalau suamiku itu background keluarganya wirausaha atau entrepreneur ya, tapi dia memilih untuk bekerja, untuk keluar dari zona-zona entrepreneur. Okay. Lalu kalau aku sendiri di keluarga tuh dibesarin apa ya istilahnya mungkin tough love kali ya. Jadi kalau mau apa-apa selalu orang tuaku minta kontribusi dari aku. Misalkan dulu mau punya boombox, terus orang tuaku menyanggupi 60%-nya dan aku harus cari 40%-nya. Okay. Nah, dengan sangat terpaksa jadinya aku kayak mikir gitu, apa yang aku bisa, sedangkan umur aku kan waktu itu masih 15 tahun ya. Terus aku mikir apa-apa, sedangkan aku sadar aku introvert dan aku sering banget menulis. Akhirnya semua tulisanku itu aku kirim ke beberapa majalah Bobo kawanku. Akhirnya dari beberapa tulisan, dari banyak tulisan yang diterima tuh cuma dan lolos editing tuh cuma 2 kalau nggak salah di Bobo, terus dipublish, terus di kawanku itu cuma 1 cerpen itu juga. Akhirnya dapatlah intinya aku bisa beli boombox. Terus dan pada saat aku tuh kenal sama suamiku tuh hanya 1 tahun, jadi aku nggak punya kesempatan sama sekali untuk kenal dia tuh lebih jauh karena dia sekolah keluar terus balik ke Indonesia ke Jakarta tiba-tiba ngajak nikah. Dan aku sendiri pun kita nggak pernah bilang lu jadi cewek gue yuk, kita pacaran yuk gitu. Itu nggak pernah ada bilang kayak gitu, jadi aku nggak pernah tahu kapan kita jadian. Okay. Singkat cerita, lalu aku nikah dan akhirnya suamiku milih berkarir. Sebenarnya suamiku udah berkarir di Indonesia. Waktu itu dia bekerja di Bank Indonesia. Tapi dia resign, dia ninggalin Bank Indonesia dengan segala macam perdebatan di keluarganya sendiri karena Bank Indonesia gitu. Maksudnya mereka mikirnya tapi karena suamiku memilih untuk berkarir di Eropa waktu itu. Nah, kita sempat long distance marriage selama 2 tahun, sekitar 2 tahun 3 tahun karena aku agak stubborn dikit. Aku nggak mau ninggalin karir yang ada di Indonesia. Nah, tapi pada saat itu
aku bukan mengenal dia secara pribadi, tapi aku berusaha mengenal dia, jalan pemikiran dia secara finansial juga. Karena mungkin karena suamiku itu seorang programmer ya, terus jadinya tuh kayak aku ngelihat, dan aku tuh background-nya adalah bisnis. Jadi ada bagian dari dia tuh yang nggak nyambung di aku, karena kan dia terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya tuh pasti gitu. Dan aku ya intinya banyak miskom lah di situ. Dalam merencanakan financial goal-nya kita ya khususnya, akhirnya kita bisa ketemu di tengah, dan itu butuh sekitar 3 tahun seingat aku ya. Dan biaya yang kita lakukan saat ini, dari dulu dan sampai saat ini, kita selalu membuat planning tuh per 10 tahun. Tapi dari 10 tahun itu long term-nya ya, 10 tahun, tapi sama kita di breakdown per 5 tahun. Nanti dari per 5 tahun kita breakdown lagi per tahun, dan nanti ada review. Pokoknya nanti selama 10 tahun, goal kita apa, terus 5 tahun dari pecahan-pecahan ini semua tuh ada goal masing-masing. Bahkan per bulannya kita breakdown juga gitu. Jadi karena masih manual, jadi kita tuh pakai Excel sheet lah segala macam gitu. Tapi pada saat arrange tujuannya kita, visinya kita tuh, aku nggak bohong ya kalau kita tuh masih berantem gitu soal ini gitu. Khususnya misalkan kita mau mudik nih, contoh gampang aja nih. Kita mau mudik ke Jakarta. Dia bilang, kita ke Bali yuk, tapi aku nggak mau, aku maunya ke Jogja, karena aku nggak suka keramaian. Terus sampai hal kecil kayak gitu kita masih belum, belum dapetin gitu. Jadi kita mau Bali atau Jogja, Bali, karena kan itu berpengaruh ke budget kan. Nah itu aku merasakan sih seperti itu ya dinamikanya, walaupun pada akhirnya kita ketemu di goal yang sama. Lalu kalau anak sekolah, dulu pada saat aku tinggal di Indonesia, kami ya maksudnya tinggal di Indonesia, itu yang benar yang Mas Aryo bilang tuh, aku amazing banget sama biaya sekolah. Jadi finansial kita tuh besar banget keluarnya di dana pendidikan. Itu kaget aku. Nah, pada saat kami pindah ke sini, karena kita bayar pajak kan ya, pajak di sini luar biasa besar, tapi dia mengcover beberapa seperti sekolah, kesehatan, segala aspek gitu. Nah, jadi pada saat masuk sekolah, oke, dananya bisa kita save untuk hal yang lain gitu. Nah, tapi ya aku mau bilang aja, kalau kapan waktu yang tepat, sebenarnya tadi yang Mas Aryo bilang tuh bener banget. Aku juga ngerasa kapan ya sebenarnya waktu yang tepat. Kadang kalau dia ngajak diskusi aku gitu, aku suka agak ada bagian yang aku langsung kayak, wah senggol bacok nih kayak gitu. Tapi ada juga sih yang aku bahas tentang ini, dia juga langsung bernada tinggi gitu. Tapi ya aku paham ya, mungkin karena waktu ya jadinya aku paham, oh dia nggak suka nih kalau aku bilang kayak gini. Itu sih memang kalau berantem sih kayak semacam apa ya, jadi kita menyadarkan dia, oh nih kayaknya dia nggak suka di bagian ini, terus oh gue masuknya kayak gini aja deh celahnya gitu. Ya aku sih ngerasa kayak gitu, khususnya misalkan nih laki-laki, kita bicara saham, stok apa yang harus dibeli, terus kalau aku bilang kayak gini, terus dia ngerasa kok gini sih kayak ya. Jadi ya itu sih mungkin yang aku bisa sharing, tapi aku juga masih struggle ya. Maksudnya dengan diriku sendiri, bukan dia ya, karena aku ngelihatnya ke diriku sendiri. Struggle tuh gimana sih biar aku nih dia bahas ini aku nggak senggol bacok gitu, maksudnya biar nggak marah gitu loh gitu. Itu sih mungkin kalau Mas Aryo atau Mbak, aduh aku lupa, maaf aku lupa Mbak siapa? Angkat aja, Kak Indah. Iya, punya solusi bisa di-share ke aku, karena aku lebih cenderung ke diri aku sendiri, gimana one-to-one sama si developerku inilah. Tadi juga beberapa di chat juga ada yang tanya, kita tadi udah bahas timing, tapi mungkin ada yang tanya gimana kayak solving ribut-ributnya ini gitu kan. Terus ada yang tanya juga, aku agak ngerangkup karena banyak yang mirip dan berhubungan ya sebenarnya semuanya. Gimana cara solvingnya, dan kadang pun kita untuk mulai
juga sebenarnya bingung yang dibahas di keuangan tuh, apalagi yang belum mengerti finansial tuh apa aja sih ekonomi yang harus dibahas gitu. Oke. Gitu. Jadi kita udah bahas timing, terus ini ada yang tanya kira-kira checklistnya apa aja harus ditanyain, dan kalau lagi ribut-ribut ada sarankah mungkin? Aku coba ya mungkin ya. Indah, thank you banget. Ceritanya menarik sekali ya, keren banget tuh sampai developer di Eropa. Jadi aku ngelihatnya keuangan itu kan salah satu aspek dari hubungan kan, relationship kita. Tapi dasarnya semua tuh menurutku relationship-nya. Gimana cara everything works gitu. Mau itu parenting, itu dari relationship. Mau itu financial, itu dari relationship-nya. Jadi kayak foundation-nya itu dari relationship-nya. Gimana caranya kita tahu diri kita dan tahu pasangan. Terus connect-nya itu seperti apa. Keuangan adalah salah satu topiknya. Harusnya kalau fondasinya udah oke, ya mau ngomongin apapun tuh udah tahu selahnya di mana. Oh, dia tuh oke di saat apa, dia nggak oke seperti apa. Banyak ilmu dalam tanda kutip relationship kan yang bisa dipelajari. Apakah kita tahu love language-nya kita sendiri dan dia misalnya? Apakah words of affirmation? Apakah apa aja tuh quality time, terus giving gifts, segala macam ada 5. Atau kita bisa tahu juga misalnya cara menyampaikan pesannya dengan iMessage. Bahwa bukan menjatuhkan dia, tapi menceritakan perasaan kita. Aku tuh rasanya gini deh, setiap kali kita lagi ngobrol tentang keuangan, kok aku merasa nggak didengar ya, kok aku merasa gini gitu. Jadi tone-nya adalah bukan kamu tuh nggak pernah dengerin aku, kamu nggak pernah percaya aku, gitu. Aku selalu nggak dianggap, tapi kamu tuh yang gini gitu. Jadi soalnya kayak pointing. Itu macam-macam, banyak banget. I'm still learning. Banyak banget tentang relationship yang harus jadi dasar dulu. Gimana cara, bahkan ada love language, bahkan ada fight language. Bisa aja orang tuh beda di saat lagi berantem, gitu loh. Nah itu perlu kayak kita nggak pernah ada yang sekolahkan untuk gimana cara jadi suami yang baik atau jadi istri yang baik. Kayaknya nggak pernah deh. Sekarang mulai ada ilmu parenting tapi relationship kayaknya lebih enggak gitu. Jadi tiba-tiba merit aja, yang penting cinta, selesai gitu. Kalau udah cinta semuanya aman. We have to work on it gitu. Kalau we gotta go to marriage counselor secara rutin, ada atau nggak ada masalah. 6 bulan atau 1 tahun atau sekali gitu. Terus misalnya ada juga marriage workshops yang belajar ilmu-ilmu baru itu, love languages, iMessage, segala macam. Jadi kalau dasarnya pondasinya itu bisa terus dikuatkan, I'm not saying we're perfect, kita juga masih, aku sama istri juga masih ada debatnya, tapi kesepakatan bareng-bareng untuk belajar yuk. We know we're not perfect. Aku ketemu marriage counselorku setahun sekali. Bahkan aku minta waktu sama dia tanpa istriku setahun sekali juga. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ke marriage counselor, itu bukan karena ada masalah. Tapi karena kayak kita memperlakukan medical check-up. Kita kayak memperlakukan apa ya, apalagi ya mental check-up kepada diri sendiri juga dan kepada relationship kita gitu. Itu semua tuh juga jadi biar membantu dasarnya kuat sehingga nanti di saat ngomongin financial, ngomongin anak, ngomongin bisnis bareng, ngomongin apapun itu semoga ngebantu karena dasarnya di pondasinya di relationship itu. Itu kalau dari aku ya. Banet? Coach Aryo, mau minta nomornya marriage counselor-nya dong? Aku ada 3 yang aku sering ngobrolin. Jadi marriage counselor tuh juga namanya juga tetap orang ya, jadi tetap ada biasnya pasti. Ada yang misalnya based on religion, ada yang misalnya based on child free tuh nggak apa-apa, atau misalnya kita ngomongin dalam parenting itu ada co-sleeping, ada yang sleep therapy, jadi misalnya tidur sama anak dari kecil, tapi ada yang tidur sama anak dari awal, macam-macam. Karena itu ngaruh ke relationship. Aku bisa deh japri beberapa yang sesuai mungkin pilihannya dengan masing-masing pasangan. Hati-hati juga dalam memilih marriage counselor. Nggak tentu sama semuanya. Thank you, Coach. Thank you. Mungkin kalau dari aku, tadi pertanyaannya kan ada pada saat kapan tadi gitu ya. Jadi aku setuju banget. Aku actually belajar juga dari Kak Indah sama gitu. Punya yang 10 tahun, punya yang breakdown sampai per tahun
tahunnya gitu kan ya. Jadi menurut aku sih itu approach yang bener banget. Karena seringkali kalau kayak kita menikah, day to day ya, tiap hari jalan gitu. Kadang-kadang kita sendiri lupa sih, kita juga pada saat ini sebenarnya kita goal bersamanya tuh apa. Either kita jadi terlalu terbiasa, atau ya udah jadinya malah berbeda, sangat berbeda gitu. Termasuk juga dalam masalah keuangan sih. Nah biasanya kalau aku sih yang tiap akhir tahun, biasa kan agak slow down gitu ya, kayak di kerjaan juga mungkin nggak separah itu gitu, holiday season biasa orang moodnya enak gitu buat diajak ngobrol. Jadi kalau untuk rencana 1 tahun ke depan biasanya kita selalu set aside-nya itu di akhir tahun. Oke, sekalian refleksi, sekalian kita lihat lagi yuk setahun belakangan ini goals kita sebagai suatu keluarga, sebagai suatu pasangan tuh apa aja, financial goals-nya kita nyampe nggak sih. Misalnya kebetulan kita punya satu investasi bersama untuk ada dana pendidikan anak, misalkan kita termasuk review bareng juga, sesuai nggak sih sebenarnya persentase istilahnya gain-nya gitu, sesuai nggak sih sama ekspektasi kita. Karena kalau enggak, berarti kan harus mikir tuh 1 tahun ke depan nanti berarti mau di-adjust-nya gimana gitu. And sometimes kalau especially untuk financial, penting juga untuk kita punya ada orang lain yang bisa ngeliatin juga gitu ya. Kadang-kadang kita juga bukan ahlinya gitu ya. Jadi kayak untuk ngeliatin, sebenarnya portfolionya udah bener nggak sih aku taruh di investasi reksadana itu sebenarnya udah sesuai goal-nya apa enggak gitu. Nah, jangan kayak kita tahu kalau kita butuh bantuan agak gelap, ya udah jangan malu untuk berarti kita kayaknya butuh another advisor gitu ya. Untuk bantu kita supaya sama-sama lebih bagus 1 tahun ke depan gitu. Nah, sharing dikit, suami aku tuh orangnya finance banget. Jadi semuanya dihitung. Dia bahkan, kalau aku suka cerita ini suka lucu ya, dia bahkan punya Excel, kita bisa trace back 5 tahun yang lalu, hari apa, kita dinner di mana, harganya berapa. Keren. Sedangkan aku nggak sestruktur itu gitu kan, ya. Jadi agak-agak perbedaan juga. Tapi ya akhirnya dia selalu nanya di awal pernikahan, kenapa sih kamu nggak bisa nyatet semuanya sangat rapi dan sangat terstruktur, nggak bisa kayak aku. Terus aku rasa kayak, ya emang style gue bukan gitu. Tapi ya aku punya my own way untuk track my expenses gitu kan. Tapi akhirnya kita setuju ketemu di tengah jalan. Ini juga yang aku pelajarin bahwa ya udah ketemu bareng dan harus ada benar-benar tahu cara orang lain, misalnya pasangan kita treat money-nya gimana, dan kalau pada saat kita udah bersama gitu ya, kan ada banyak pengeluaran nih, ini agak praktikal ya teman-teman, jadi ada banyak pengeluaran yang mungkin kita harus ada yang tanggung bersama, tapi ada yang kita expect mungkin ditanggung oleh sebagai istri nih, ya suami yang harus 1, 2, 3 dong, gitu. Nah itu juga butuh untuk diomongin sih, kalau menurut aku ya, jadi harus langsung di depan, istilahnya chip in-nya mau gimana kalau kita punya cicilan rumah, misalkan cicilan rumahnya atas nama 2 orang apa 1 orang, yang bayar cicilannya siapa? Iya kan? Jangan-jangan nih misalkan rumahnya berdua tapi istri merasa, ya tapi kan kamu tulang punggung keluarga gitu loh, kepala keluarga, ya harusnya kamu dong chip in-nya lebih gede gitu. Waduh, itu udah berat juga, sensitif banget ya, Ci. Iya, dan itu bisa dibahas wah, timingnya pas holiday season gitu ya, Ci. Bilang dapet THR ya, Ci ya. Penggunaan THR. Penggunaan THR gimana gitu kan? Mau gimana gitu. Termasuk kalau kayak liburan keluarga juga kita chipnya 50-50. Apa papa deh yang nanggung papa sama 2 anak, mama nanggung anak mama aja gitu sendiri gitu kan. Nah, itu juga mungkin hal-hal yang harus di-agree bersama sih. Iya. Sorry, silakan lanjut dulu. Nggak apa-apa, it's okay, Coach. Ya. Iya, dan tadi Ines juga ada pertanyaan dari yang datang, apa sih yang dibicarakan selain kapan yang tepat? Apa sih yang bisa dibicarakan selain kita ngomongin pendapatan berapa, pengeluaran berapa? Kita bisa membicarakan pengenalan diri masing-masing. Dia masing-masing tuh kayak bisa kenal dia tuh profil resiko misalnya. Kita juga bisa kenal kayak seperti money complex-nya seperti apa. Itu juga ada kelasnya inner child untuk tahu pengennya tuh seperti apa. Terus bisa juga ngomongin yang megang duit siapa. Apakah suami, istri, atau berdua. Atau joint account apa enggak. Itu banyak banget sebenarnya yang bisa diomongin dengan couple ini. Selain tujuan-tujuan tadi,
manajernya siapa. Manajer tuh bukan yang ngurus, bukan yang nyuruh ya, tapi yang ngatur, kayak nyatet Excel 5 tahun terakhir, tahu makan di mana. Itu perfect banget sih gue rasa sih. Itu juga bisa dibicarakan. Bukan berarti yang sekolah di akunting dulu harus kayak gitu, harus yang ngurus keuangan, belum tentu. Tapi kalau males, kalau ternyata bukan passionnya, ternyata disuruh orang tua sekolah accounting, ya udah, kita ngomongin lagi siapa nih yang baiknya megang. Ketemu expert juga bagus. Itu omongin gimana pendapat pasangan tentang kalau kita ketemu financial planner misalnya. Terus banyak banget yang bisa diomongin, tapi penting banget untuk dasarnya tadi menyamakan visi misi lagi, nanti dikiranya serius banget ya. Terus menyamakan diri, tahu dengan diri sendiri karakter gue tuh seperti apa, dari profil resiko, dari money complex, dari macam-macam, itu bisa dipelajarin. Terus banyak banget pendapatan, terus maunya kemana segala macam. Itu bisa jadi ide-ide awal untuk omongin. Oke. Wah, banyak ya. Betul. Nah, mungkin kalau ini ada, aku coba mungkin share dikit ya dari mungkin Kak Widya mungkin bisa share. Jadi ini ada salah satu simple Excel template gitu ya, yang mungkin bisa bantu untuk nge-trigger apa aja sih yang harus dipikirin atau di-agree bareng gitu ya. Mungkin dari Kak Widya bisa share dikit untuk Excel-nya. Jadi step paling pertama kan tadi kita ngelihat sebenarnya terbuka dulu pendapatannya berapa sih gitu kan, terus masukin juga di Excel-nya gitu ya. Nah step keduanya adalah tadi pengeluarannya ada apa aja dan mau gimana gitu arrange-nya, termasuk nanti siapa yang bertugas bayar apa. Jangan sampai nih ada kejadian beneran yang nggak lucu tapi nyata, listrik mati gara-gara saya menganggap suami saya yang akan bayar listrik, tapi ternyata dia menganggap, loh kan harusnya itu bukannya kamu ya. Nah, yang kayak lucu-lucu gitu loh, kecil-kecil remeh, tapi kalau seandainya kayak gitu akhirnya kejadian, bisa jadi bertengkar gitu ya. Padahal ya sebenarnya bisa banget dijelaskan atau dihindari gitu. Nah mungkin jadi ini sebagai contoh aja teman-teman, kalau buat apa aja sih yang perlu pos-pos yang perlu dipikirkan gitu ya, rencana anggaran rumah tangga. Nah ini mungkin ada bagiannya pendapatan. Nah, kebetulan ini asumsinya suami dan istri dua-duanya punya pendapatan, jadi kita taruh ada kolom suami, ada kolom istrinya juga. Jumlah per bulannya jadi berapa sih dual income-nya gitu kan. Ada bonus atau enggak, ada pendapatan pasif atau enggak gitu ya, di total semua. Nah, di bawah pengeluaran, ini mungkin kita coba share dikit dulu pengeluaran. Kalau pengeluaran personal, pribadi, maupun keluarga sebenarnya mirip-mirip secara rumusnya. Ada yang tahu mungkin 50-30-20 rule gitu ya, 50% untuk yang benar-benar kebutuhan, needs, the essentials. 30% adalah semua yang lebih berbau keinginan gitu ya, wants, maupun yang the fun thing lah ya. And then 20% adalah minimum untuk kita bisa alokasikan for our financial goals. Nah, jadi mungkin contohnya lagi ditunjukin needs-nya ada apa aja sih. Of course, kalau ada cicilan KPR, dan mau gimana gitu kan. Tadi atas nama siapa cicilan KPR-nya, mau bayar cicilannya siapa gitu kan. Di-agree bareng. Kebetulan yang ini suaminya baik, jadi suaminya mau chip in 2,5 juta, istrinya 1,5 aja gitu kan. Harus di-agree bersama. Terus ada juga di bawah tuh cicilan atau tagihan kartu kredit, cicilan lain-lain misalkan ada, transportasi, terus belanja bulanan gitu kan. Terus misalkan kalau ada yang punya asisten rumah tangga, gimana nih penggajiannya juga gitu. Siapa yang bayar, keluaran duitnya dari mana? Nah itu ada dua hal. Siapa yang actually ngelakuin dan keluarin duitnya itu dari duit yang mana, duit siapa atau duit bersama gitu kan. Nah, ngasih ke orang tua ini setuju banget, harus udah diobrolin juga sebisa mungkin dari depan. Terus utility kayak listrik, air, wifi gitu kan, uang sekolah anak, terus dana kebutuhan anak yang lain-lain, asuransi. Nah ini yang agak lucu mungkin kalau teman-teman, kok asuransi ada di needs sih? Iya, ada di needs teman-teman. Karena asuransi itu sesuatu yang wajib kita punya, especially kalau kita udah punya tanggungan, ya kan, suami atau istri kan tanggungan ya, punya anak juga another tanggungan. Jadi asuransi untuk jiwa dan kesehatan penting, udah harus ada di needs, harus dipikirin.
Nanti kalau masih bingung, butuh apa enggak sih, berapa sih asuransi, kalau aku udah punya asuransi kesehatan dari kantor, masih butuh nggak sih di luar itu, kita akan punya kelas yang nanti ya, kita akan punya kelas separately, karena itu panjang juga untuk bahasan diskusinya. Terus ada pengeluaran rutin lainnya. Nah, di bawah bucket yang kedua, wants dan fun bucket. Nah, di sini bisa jadi ada uang jajan per bulan, of course. Kan kita semua masih pengen jajan ya, belanja. Mungkin kalau yang ibu-ibu masih tetap butuh lipstick sebulan sekali, mungkin nggak sebulan sekali, tapi kalau mungkin ini ada lipstick baru atau ada apa baru, masih butuh gitu ya, ada self reward. Terus mungkin ada gift juga untuk ke keluarga, teman-teman. Dulu zaman sebelum pandemi ada kondangan gitu kan, harus dibudgeting juga. Ada ribuan keluarga, nah ini udah di-agree dulu ceritanya mau kemana, sehingga udah ditaruh suami nabung 1 juta, istri nabung 1 juta juga untuk liburan keluarga. Ada pengeluaran nggak rutin yang lain-lain untuk berkaitan dengan our wants dan fun bucket. Terus ada donasi juga, jangan lupa. Nah, yang paling seru adalah di bagian terakhir nih, financial goals. Ini yang tabungan bersama untuk buat tabungan dana darurat keluarga. Harus punya. Tabungan atau investasi untuk dana pendidikan anak di masa depan. Jangan yang sekarang ya, kalau yang uang sekolah sekarang ya harusnya udah disiapinnya dari kemarin-kemarin dong ya, buat uang pangkal. Tapi ini buat nanti kalau anak mau kuliah, atau 10 tahun lagi, ada berapa tahun lagi gitu di masa depan. Terus tabungan atau investasi dana pensiun. Ini juga satu harus ngobrolin mau pensiunnya caranya gimana. Saya mau rumah pantai, saya mau rumah di gunung gitu ya. Tapi kan berarti rumah gunung, rumah pantai juga ada ini ya, harus ada persiapannya. Nah itu juga. Terus ada juga tabungan dan investasi lainnya. Ada berapa? Nah teman-teman mungkin bisa lihat di kolom G, itu ada namanya persentase ya. Di situ ada persentase, kita coba bisa hitung. Nah kebetulan ini kalau di scroll ke bawah, itu ada subtotal pengeluaran, subtotal needs, wants, and goals. Nah, kita bisa hitung, di compare di sini udah ada rumusnya kebetulan di Excel sheet ini. Jadi suami masih ada surplus atau enggak sih, di istri masih ada surplus atau enggak. Per tahunnya gimana gitu ya, per bulannya gimana. Nah, kalau di sini kebetulan share-nya adalah di suami masih ada ke surplusnya 300.000 per bulan yang masih belum dialokasikan. Nah, ini juga berarti mau diobrolin nih, 300.000 ini mau dikemanain, gitu kan? Mau masuk pot yang mana, gitu. Gitu sih mungkin kalau... biar nanti Kak, bentar lagi, biar nanti Aiko bentar lagi bobo, nggak pegang mainan. Oke. Gitu kira-kira teman-teman untuk sesuatu yang bisa membantu. Mungkin kalau ada yang mau dibagi Excel-nya, boleh banget, tinggal follow aja IG Ruang Menyalah, nanti DM adminnya, kita bisa share kirimin ya. Jadi bisa diubah-ubah, diedit-edit sesuai kebutuhan masing-masing juga boleh. Aku mau juga, Ci, aku udah follow. Oke. Nanti Ines minta min-min ya, kita kirimin ya. Nah, mungkin Oke, nah mungkin ada pertanyaan kalau gitu ya teman-teman. Di slide 25 mungkin Kak Widya. Jadi di slide 25-an gitu ya teman-teman. Oke, tadi sempat ada lihat juga di chat gimana sih supaya pengeluaran sehari-hari itu nggak kecampur gitu sama duitnya financial goals. Tadi kan udah dilihat tuh ada bucketnya masing-masing gitu kan. Nah ini salah satu hal yang mungkin bisa jadi solusi. Bisa teman-teman suami istri ya punya rekening yang terpisah dengan rekening yang sekarang teman-teman udah pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi punya rekening terpisah khusus untuk si financial goals-nya, apapun financial goals-nya gitu kan, dana darurat misalkan, dana pendidikan anak maupun dana liburan. Nah, kebetulan ini kita mau kenalin Nyala, tadi Ines sudah sempat singgung dikit, di layanan Nyala CBC NISP kita bisa banget siapin dana darurat itu nggak kena biaya admin, ya kan? Jadi nggak akan kena biaya adminnya. Terus siapin dana pendidikan anak juga mulai dari 20.000 per hari di reksadana ada. Siapin dana liburan mulai dari 100.000 di Taka juga bisa. Nah, yang paling penting ini akan auto debit. Jadi nggak akan lupa, langsung di debit dari rekening. Oke? Kalau biasa kita baru nunggu di akhir bulan, tenang. Ini begitu gajian langsung masuk ke dalam pos financial goals kita. Terus kalau mau lihat detail transaksi, jumlah investasi sekarang ada juga. Kalau buat yang mau nabung, cita-cita anak saya mau sekolahnya di luar negeri, mau di mana? Amerika, di Eropa,
tenang teman-teman. Ada juga mata uang asing tersedia. Jadi mau US dollar, mau Japanese yen, siapa tahu ada yang mau kirimin anaknya sekolah jadi komikus di Jepang, ya kan? Nah, bisa juga, kita juga punya, jadi bisa nabung juga di situ. Gitu kira-kira. Ada tadi tambahan informasi kalau yang mau buka Nyala sekarang bisa dapat hadiah hingga 500.000 ya, Nes? Betul, Ci. Masih berlaku sampai hari ini dan besok kan ya? Ya. Oke, sip. Mungkin kalau ada yang mau nanya lebih lanjut tentang tadi rekening terpisah ataupun tentang si layanan Nyala, terus gimana caranya gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat tentang investasi. Hopefully ini menjawab ya teman-teman. Kalau mau buka rekening investasi dan nggak mau ribet gitu kan, tiap bulan harus beli, oh bisa. Terus kalau misalnya lebih untuk tujuan jangka pendek, liburan aja, honeymoon kedua bukan istri kedua. Jadi honeymoon yang kedua bisa siapin pakai Taka, ini juga bisa mulai dari 100.000 per bulan, udah bisa bikin punya tabungan berjangka gitu.